Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 1173. Namun pemandangan di dalam membuat Su Chen ekstra hati-hati dan berhati-hati. Karena dia menemukan bahwa lantai dua makam itu seperti papan catur besar, dan dia jatuh tepat di tengahnya. Di tempat lain terdapat berbagai patung binatang spiritual. Dengan pengalaman sebelumnya, Su Chen sangat berhati-hati. Meskipun orang-orang ini terlihat seperti diukir dari batu, mereka kemungkinan besar akan dibangkitkan suatu saat nanti, seperti dua ruang samping di kiri dan kanan, jadi kamu harus berhati-hati. Su Chen melihat sekeliling dengan hati-hati dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dan ini adalah sesuatu yang membingungkannya. Mungkinkah ada institusi lain di sini? Menyembunyikan harta rahasia. Karena dia tidak punya banyak waktu tersisa untuk dirinya sendiri, Su Chen tidak berani membuang waktu dan dengan hati-hati mencari makam di lantai 2. Namun setelah mencari lebih dari 10 menit, saya tidak menemukan sesuatu yang aneh, dan saya tidak dapat menemukan mekanisme apapun. Seiring berjalannya waktu, Su Chen begitu cemas hingga berkeringat karena terdengar suara perkelahian di atas. Saat itu, peluang Anda untuk memenangkan harta rahasia akan semakin kecil. Telepon lewat. Tepat ketika Su Chen sangat cemas, dia tiba-tiba menemukan ada retakan di kubah. Sebelum Su Chen menyadari apa yang sedang terjadi, dia menemukan kubah itu tiba-tiba runtuh. Melihat ada sesuatu yang tidak beres, Su Chen segera bersembunyi di balik patung di sudut, menyembunyikan tubuhnya sepenuhnya. Kita belum tahu siapa musuhnya, jadi yang harus kita lakukan adalah melindungi diri dan mengamati keadaan terlebih dahulu. Saat kubah itu runtuh, Su Chen melihat lebih dari 30 orang melompat darinya. Orang-orang ini dibagi menjadi 3 kelompok, dan setiap kelompok memiliki sulaman logo yang sama di dada mereka. Ada satu kelompok orang yang tidak dikenali Su Chen, tetapi Su Chen dengan jelas mengingat tanda pada 2 kelompok lainnya. Mereka berasal dari asosiasi Trialis. Istana Gengetsu. Karena dia pernah berurusan dengan orang-orang dari asosiasi penguji sebelumnya, Su Chen menebak siapa orang-orang ini ketika dia melihat tanda pada mereka. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang dari Istana Suanyu, ketika dia dan Lin Ruohan mengadakan pernikahan mereka, orang-orang dari Istana Suanyu lah yang datang dan membawanya pergi. Jadi hingga saat ini, Su Chen masih ingat lambang Istana Suanyu. Melihat adegan ini, Su Chen secara kasar menebak apa yang sedang terjadi. Karena sebelum ini, Qin Buos memperkenalkan dirinya pada situasi perburuan harta karun ini. Sekte dan kekuatan kecil lainnya hanya mengejar harta karun di kedua sisi. Tapi masih ada 3 kelompok kekuatan yang kuat, dan yang mereka kejar adalah harta karun tertinggi di dalam kubur. Dan ketiga kelompok kekuatan ini adalah asosiasi penguji, Istana Suanyu dan sekte misterius lainnya, sekte abadi. Sekarang dia telah membedakan 2 sekte lainnya, sekte yang tersisa harus menjadi sekte teratas di wilayah tingkat ke-7, sekte abadi. Melihat ketiga kelompok itu muncul, Su Chen menekan auranya ke level terendah. Tidak ada yang bisa saya lakukan sekarang. Untuk menemukan harta rahasia tertinggi, itu tergantung apakah mereka bisa melakukan apapun. Sepertinya hari ini akan menjadi pertarungan sampai mati. Orang yang berbicara adalah seorang wanita, mengenakan pakaian dari Istana Suanyu. Dilihat dari usianya, dia berusia sekitar 40 atau 50 tahun, tetapi usia sebenarnya tidak diketahui. Karena umur para pendekar zaman dahulu lebih panjang daripada orang biasa, terutama para praktisi wanita ini, mereka sangat pandai berpenampilan menarik, sehingga umurnya tidak bisa dilihat dari penampilannya. Wanita yang berbicara itu bernama Zuo Qinghong, yang merupakan tetua agung Istana Suanyu pada saat itu dan juga pemimpin perburuan harta karun ini. Pertarungan sampai mati tidak akan berakhir dengan kekalahan. Jika kalian bersedia mundur dari pertarungan ini, maka kalian di Istana Suanyu mungkin masih bisa lolos tanpa cedera. Jika tidak, hasilnya akan sulit untuk dikatakan. Pembicaranya adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu dan berjubah hitam. Hanya berdiri di sana merasakan tekanan seperti gunung yang membuat orang terengah-engah. Meskipun dia masih belum tahu siapa dia, Su Chen dapat menyimpulkan bahwa lelaki tua di depannya pasti telah mencapai negeri dongeng emas. Seperti yang diharapkan Su Chen, nama lelaki tua itu adalah Lin Buotong. Dia adalah tetua agung dari Sekte Abadi, master bergengsi dari alam abadi emas, dan pemimpin operasi ini. Lin Buotong, saya tahu bahwa Anda sangat kuat dan memasuki alam abadi emas 10 tahun yang lalu, tetapi apakah menurut Anda saya, Zuo Qinghong, adalah seorang vegetarian? Sekte Abadi Anda ingin bersaing dengan Istana Suanyu kami. Mungkin itu sedikit kurang menarik. Lin Buotong mengangkat bahu, saya tahu bahwa 2 sekte besar kita tidak kompeten, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain selama bertahun-tahun, tapi jangan lupa, masih ada asosiasi penguji. Jika kita bergabung, maka kalian semua akan mati di sini. Jantung Zuo Qinghong berdebar kencang, apa maksudmu, apakah kamu sudah? Benar, seperti yang kamu pikirkan, 2 kekuatan besar kita telah bersatu sebelum ini. Tujuannya adalah untuk memberimu pukulan fatal di sini dan kemudian membagi harta rahasia di sini secara merata. Selama Anda orang pintar, Anda bisa melihat hal seperti ini dengan jelas. Ketika tidak ada kepastian mutlak dalam membunuh lawan, satu-satunya cara adalah dengan membagi barang-barang bagus secara merata. Dan orang-orang dari Sekte Abadi telah menyadari hal ini. Daripada membagi harta rahasia di dalamnya menjadi 3 bagian yang sama, lebih baik bersatu dengan asosiasi penguji dan membunuh orang-orang di Istana Suanyu.
Dengan cara ini, harta rahasia di dalam makam dapat dibagi menjadi dua bagian, dan juga dapat mengambil kesempatan untuk membunuh saingan lamanya Istana Suanyu. Bagi Sekte Abadi, ini akan lebih mengasyikkan daripada mendapatkan harta rahasia. Zuo Qinghong, jika kamu tidak ingin mati secara menyedihkan, menyerah saja dan ditangkap. Mungkin kamu bisa mendapatkan kematian yang bersih. Bagi orang-orang dari dua organisasi besar, selama mereka membunuh Zuo Qinghong, lebih dari separuh tujuan mereka akan tercapai. Sebagai master negeri dongeng emas yang bergengsi, pentingnya Zuo Qinghong bagi Istana Suanyu terbukti dengan sendirinya. Jadi dalam operasi ini, selama dia mati, semuanya akan baik-baik saja. Melihat ada sesuatu yang tidak berjalan baik, Zuo Qinghong memimpin para murid mengelilinginya dan mundur ke sudut makam di lantai 2. Kami sudah lama berharap kalian berdua kemungkinan akan memainkan trik lain dalam pertarungan ini, jadi kami sudah mengambil tindakan pencegahan. Ekspresi Lin Buotong dan Si Tuyuan, tetua asosiasi Trialis, berubah. Zuo Qinghong bukanlah orang sembarangan. Hantu tua situ, ini sudah waktunya, ayo kita bertindak cepat. Kata Lin Buotong. Bab 1174. Bagus. Untuk menghindari malam yang panjang dan mimpi yang tak ada habisnya, Lin Buotong dan Si Tuyuan membawa murid mereka dan bergegas menuju Zuo Qinghong. Kalian berdua benar-benar naif. Meskipun aku, Zuo Qinghong, bukan lawanmu, aku punya pembantu lain. Setelah mengatakan itu, Zuo Qinghong berteriak keras, bersiaplah. Saat dia selesai berbicara, Su Chen tiba-tiba menemukan bahwa seluruh makam di lantai 2 ditutupi oleh lingkaran sihir biru muda. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari Sekte Abadi dan Asosiasi Penguji membeku, karena mereka menemukan bahwa tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar. Kamu sebenarnya tahu cara membuka mekanisme makam? Benar. Karena 3 tahun lalu, Istana Suanyu kami memperoleh catatan bunuh diri dari makam Wu yang beredar di dunia seni bela diri kuno, jadi hanya kami yang tahu cara membuka mekanisme di dalam makam tersebut. Sial, biarpun kamu tahu cara mengaktifkan mekanismenya, lalu kenapa, di depan dua kekuatan utama kita, Istana Suanyumu masih bukan tandingannya? Jangan bicara terlalu dini, kita tidak tahu siapa yang akan menang pada akhirnya. Saat beberapa orang sedang berbicara, lingkaran sihir Qian di tanah menjadi lebih intens dan warnanya menjadi lebih mempesona. Pada saat ini, Su Chen mendengar semburan suara gesekan mekanis dari roda gigi. Dengan diam-diam melihat dari sudut matanya, dia menemukan bahwa di tengah makam di lantai 2, lempengan batu berukuran 1 meter persegi sedang surut ke tanah. Yang terjadi selanjutnya adalah platform batu yang aneh. Di atas platform batu tersebut, terdapat benda berwarna abu-abu berbentuk setengah lingkaran dengan pancaran cahaya kemasan, yang membuat orang tidak dapat membuka mata. Melihat apa yang ada di platform batu, jantung Su Chen berdebar kencang, karena dia sudah mengenali bahwa benda berwarna abu-abu putih itu adalah tulang naga. Dan itu juga merupakan tengkorak paling berharga di antara 6 tulang naga. Melihat pemandangan ini, tidak hanya mata Su Chen yang menunjukkan ekspresi obsesi. Bahkan Lin Buotong dan Si Tuyuan sudah lupa untuk mengepung Zuo Qinghong. Itu adalah tengkorak naga legendaris. Jika berhasil digabungkan, manfaatnya bagi praktisi tidak akan terbatas, dan bahkan mungkin untuk mencapai alam halus itu. Namun saat ini, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Lin Buotong dan Si Tuyuan melihat patung Lin di ruang makam di lantai 2 bergerak. Ubin batu pada patung itu terjatuh, menampakkan makhluk spiritual yang ganas. Melihat pemandangan ini, jantung Lin Buotong dan Si Tuyuan berdebar kencang. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa benda-benda ini benar-benar hidup. Tidak heran Zuo Qinghong baru saja mengatakan bahwa dia memiliki pembantu lain di sini. Itu yang harus saya bicarakan. Tuan, lihat, ada orang lain di belakang patung itu. Nama pembicaranya adalah Zhu Yue, dan dia adalah murid terbaik Istana Suanyu. Ketika Lin Ruohan dibawa ke Istana Suanyu, dia tidak makan atau minum sepanjang hari. Hanya setelah bujukan Zhu Yue dia mulai makan. Melihat Su Chen di belakang patung itu, orang-orang dari 3 kekuatan besar semuanya merasa ngeri. Karena tidak satu pun dari mereka mengira ada orang lain di sini. Saya pikir akan ada pertarungan kerang dan nelayan akan mendapat keuntungan, tapi saya tidak menyangka akan bertemu secepat ini. Lin Buotong mengumpat dengan marah, dari mana asal anak ini? Tetua Agung, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan masalah ini. Monster-monster di dalam makam sudah hidup. Kita harus menemukan cara untuk menghadapinya sekarang. Makam kecil itu dibagi menjadi 4 kelompok. Karena orang-orang di Istana Suanyu telah menguasai metode rahasia, semua makhluk spiritual di dalam makam berada di bawah kendali Zuo Qinghong. Di sisi lain, Sekte Abadi dan Asosiasi Penguji berdiri bersama. Hal yang paling menyedihkan adalah Su Chen, berdiri sendirian di sudut, bertarung melawan 2 kelompok yang tersisa. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Zhu Yue. Kamu memimpin orang untuk mengambil tulang naga, dan aku akan memimpin makhluk roh untuk menjerat orang-orang dari 2 sekte besar. Begitu aku berhasil, kamu akan segera pergi. Aku punya cara untuk mundur. Tapi bagaimana dengan pria baru yang muncul itu? Dia pasti menggunakan konspirasi lain untuk menyelinap ke sini. Jika dia berani berdiri dan merusak perbuatan baik kita, kamu akan membunuhnya dengan 1 pisau. Saya tahu, Tetua Agung. Sebagai tanggapan, Zhu Yue membawa kedua adik perempuannya dan berlari langsung menuju tulang naga. Melihat situasinya kurang baik, Lin Buotong langsung menyapa. Jangan kaget. Pergi dan hentikan dia. Jika dia dibiarkan mendapatkan lunasnya, semua usaha kita akan sia-sia. Saya mengerti, Tetua Agung. Setelah Lin Buotong mengeluarkan perintah untuk menghentikannya, Si Tuyuan juga mengirimkan 2 murid dari Asosiasi Penguji untuk menghentikan Zhu Yue.
Namun semua ini dilihat oleh Zuo Qinghong. Sejujurnya, ketika kami mendapat surat bunuh diri dari makam Wu di Istana Suanyu, sudah jelas bahwa kami mendapatkan harta rahasia di makam itu, jadi kalian tidak boleh menyia-nyiakan usaha kalian. Setelah selesai berbicara, Zuo Qinghong mengucapkan serangkaian kata-kata yang tidak dapat dipahami di mulutnya, dan makhluk spiritual yang melompat keluar dari batu sepertinya dikendalikan olehnya, dengan taring ganas menusuk dan bergerak ke arah mereka. Asosiasi bergegas. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun orang-orang dari Sekte Abadi dan Asosiasi Penguji mengeluarkan perintah untuk menghentikan Su Yue, namun di bawah penghalang dari makhluk roh, mereka tidak berani mengambil langkah gegabah. Berurusan dengan orang-orang berwajah hijau dan bertaring ini telah menghabiskan seluruh energinya, dan tidak ada cara untuk menghentikan Su Yue lagi. Su Yue, tolong bergerak cepat, jangan buang waktu. Saya mengerti, Tuan. Di antara murid perempuan Istana Suanyu, Su Yue adalah yang terkuat. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke tepi platform batu, meraih lunasnya, dan memegangnya erat-erat di tangannya. Tetua Agung, saya sudah mendapatkan tulang naga. Oke, kamu pergi dulu, aku akan meliput retretmu, dan kita akan berkumpul di tempat yang ditentukan nanti. Saya tahu, Tetua Agung. Tidak ada keraguan di Su Yue, karena saat ini, tidak ada yang lebih penting daripada lunasnya. Setelah mengambil keputusan, Su Yue mengetuk tanah dengan jari kakinya dan bergegas menuju kubah. Selama Anda bisa melarikan diri dari kubur, semuanya akan baik-baik saja. Namun, ketika orang-orang di Istana Suanyu sangat gembira, sebuah kecelakaan terjadi. Su Yue hendak bergegas keluar ketika dia tiba-tiba menemukan bayangan hitam di depannya. Mata indah Su Yue melebar, dan ketika dia melihat lebih dekat, dia tiba-tiba menyadari bahwa orang yang muncul di depannya sebenarnya adalah anak laki-laki yang bersembunyi di balik patung. Kalian benar-benar bodoh. Aku baru saja memberitahumu bahwa belalang sembah mengintai jangkrik dan Oriole ada di belakangmu, tapi kamu masih begitu terang-terangan. Apa kamu tidak menganggapku serius? Bab 1175. Apa yang akan kamu lakukan? Su Yue bertanya dengan ngeri, karena dia merasakan aura yang sangat aneh di tubuh Su Chen. Itu tidak membunuh, tapi lebih baik daripada membunuh. Sedemikian rupa sehingga aku bahkan tidak berpikir untuk menolak. Tiba-tiba, Su Yue merasakan lehernya menegang, dan menemukan bahwa Su Chen berdiri di belakangnya, mencubit lehernya dengan satu tangan, dan berdiri di sudut makam. Hati Su Yue dipenuhi dengan kekacauan. Dia telah mencapai alam suci surgawi. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depannya? Berhenti, lepaskan Su Yue. Seru Zuo Qinghong. Pada awalnya, mereka melihat Su Chen berusia 20-an dan pasti memiliki kekuatan yang terbatas, jadi tidak ada yang menganggapnya serius. Jadi ketika saya memukul Zuo Qinghong sampai mati, saya tidak pernah membayangkan hal seperti itu akan terjadi. Tapi sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Haha, jangan terlalu bersemangat. Tujuan kedatanganku ke sini bukan untuk membunuh orang, hanya untuk mendapatkan tulang naga. Ekspresi Su Chen dingin, melihat orang-orang di Istana Suanyu seperti melihat musuhnya sendiri. Karena merekalah yang menculik Lin Ruohan di hari kedua pernikahannya, kalau tidak, dia tidak akan bisa datang ke tempat seperti ini. Tapi sekarang, Su Chen tahu bahwa dia masih tidak bisa membunuh Su Yue, karena dia adalah kartu truf yang sangat penting di tangannya, dan dia harus memanfaatkannya dengan baik. Apa yang ingin kamu lakukan? Zuo Qinghong berkata dengan marah. Sudah kubilang, yang kuinginkan adalah tulang naga. Su Chen berkata dengan tenang. Dan yang harus kamu lakukan adalah membantuku menghentikan orang-orang ini, jika tidak mereka akan putus dan kamu tidak akan menginginkan nyawanya. Nak, kamu naif sekali. Bahkan jika kamu mempertaruhkan nyawamu, kami tidak akan membiarkanmu pergi dengan damai. Kata Lin Guotong. Haha. Su Chen mencibir dan berkata, apakah kamu bisa membiarkanku pergi dengan selamat bukanlah sesuatu yang harus kamu putuskan. Kamu harus bertanya pada orang di seberangmu. Zuo Qinghong memegang senjata di tangannya dan berada dalam dilema. Di satu sisi, dia adalah muridnya, dan di sisi lain, dia adalah tulang naga tertinggi. Namun dari segi nilainya, tulang naga adalah harta langka yang langka dalam 10.000 tahun, dan yang pasti nilainya lebih dari nyawa bulan. Namun, jika dia mengorbankan nyawanya dan mengambil tulang naga saat ini, itu pasti akan membuat para murid Istana Suanyu kedinginan, dan potensi dampaknya akan beragam. Jadi, Anda harus memikirkannya sendiri dengan matang. Tepat ketika Zuo Qinghong sangat bingung, dia melihat Su Yue terus-menerus memberikan tatapannya. Karena Su Yue adalah muridnya, Zuo Qinghong dengan cepat memahami maksudnya. Biarkan Su Chen pergi dan tangani sisanya sendiri. Su Yue sangat jelas tentang kemampuan dan metodenya. Setelah berpikir sejenak, Zuo Qinghong menyetujui rencananya. Nak, aku bisa melepaskanmu, tapi jika kamu berani menyentuh muridku, aku, Zuo Qinghong, tidak akan pernah melepaskanmu. Jangan khawatir, tujuanku adalah mendapatkan tulang naga, dan wanita ini memiliki fungsi lain untukku, jadi aku tidak akan membunuhnya dengan mudah. Setelah mengatakan itu, Su Chen bergegas dan bergegas menuju lantai pertama makam. Tetapi pada saat ini, Lin Buotong melambaikan tangannya yang besar dan mengeluarkan kekuatan tirani, mencoba menghentikan Su Chen. Jika Anda membiarkannya pergi seperti ini, Anda tidak akan bisa mendapatkan lunasnya di masa depan. Mata Zuo Qinghong cepat dan tangannya cepat, dan dia juga menggunakan ledakan energi untuk memblokir serangan Lin Guotong. Demi nyawa muridku, tidak ada yang boleh melawannya. Kalau tidak aku, Zuo Qinghong, akan melawannya sampai mati. Melihat aura pembunuh di tubuh Zuo Qinghong, Lin Guotong dan Situ Yuan saling berpandangan.
Mereka secara alami tidak takut pada Zuo Qinghong, tetapi dia telah menguasai rahasia untuk mengendalikan makhluk spiritual. Dengan cara ini, kekuatan kedua belah pihak hampir seimbang. Pasti mustahil bagiku untuk menghentikan pemuda itu. Penyihir tua, terima kasih telah mewujudkan ini hari ini, tapi jangan khawatir, kita akan bertemu di masa depan. Zuo Qinghong tidak tahu kenapa, tapi dia tidak mengingat kata-kata Su Chen. Sekarang, apakah kita bisa mendapatkan lunasnya tergantung pada Zhu Yue. Setelah bergegas dari lantai 2 bawah tanah, Su Chen menemukan bahwa tempat itu sudah dipenuhi darah. Namun masih ada sebagian orang yang berjuang mati-matian, berusaha mencari harta rahasia yang telah lama hilang. Melihat Su Chen dan Istana Suanyu keluar dari Zhu Yue, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Bagi Su Chen, Zhu Yue adalah tamengnya. Saya ingin tahu siapa di seluruh dunia seni bela diri kuno yang berani mengambil tindakan melawan Istana Suanyu. Di bawah pandangan semua orang, Su Chen bergegas keluar dari kubur. Kemudian dia mempercepat langkahnya dan bergegas menuju tempat dia membuat janji dengan Qin Buos dan yang lainnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Terperangkap dalam pelukan Su Chen, Zhu Yue bertanya dengan dingin, sekarang kamu telah mendapatkan tulang naga dan berhasil melarikan diri dari makam, aku tidak lagi berguna bagimu. Karena seluruh tubuhnya dikendalikan oleh Su Chen, Zhu Yue tidak dapat menggunakan kekuatan apapun untuk melawan. Dan tujuannya saat ini adalah membiarkan Su Chen melepaskannya, dan kemudian menemukan kesempatan untuk mengambil kembali tulang naga darinya. Tapi Lin Ruohan berada di Istana Suanyu, dan Zhu Yue adalah alat tawar-menawar terbaiknya. Bagaimana Su Chen bisa mendapatkan apa yang diinginkannya? Singkirkan pikiran kecilmu. Bahkan jika aku melepaskanmu, kamu akan diam-diam mengikutiku dari belakang dan mengambil kesempatan untuk mengambil kembali lunasnya. Jadi tidak masuk akal apakah aku melepaskanmu atau tidak. Kata-kata Su Chen memicu badai di hati Suan Yue. Dia berpikir bahwa tidak ada kekurangan yang terungkap selama proses ini, tetapi apa yang tidak dia duga adalah bahwa semua pikirannya benar-benar terlihat olehnya. Dan menurutmu segala sesuatunya terlalu sederhana. Kamu masih berguna bagiku, dan aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Jantung Zhu Yue berdebar kencang. Dia seharusnya menjadi alat tawar-menawar di tangannya, tetapi sekarang setelah dia melarikan diri dari kubur, dia tidak lagi berguna baginya. Tapi kenapa dia masih menahan diri? Samar-samar, Zhu Yue merasa masalah ini mungkin tidak sesederhana yang dia kira. Setelah berjalan lebih dari 2 jam, Su Chen tiba di sebuah ngarai. Ketika saya datang ke sini, saya dan orang-orang dari Rose Mercenary Group beristirahat sejenak di sini. Namun, ketika Su Chen datang ke sini, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sini dan tempat itu kosong. Dan ada banyak darah di tanah. Mencondongkan tubuh dan melihat, Su Chen menemukan bahwa darah di tanah masih basah, dan pasti tertinggal sekarang. Su Chen samar-samar merasa ada yang tidak beres. Karena karakter Qin Buos, jika kecelakaan besar tidak terjadi, dia akan menunggunya di sini dan tidak akan pergi tanpa izin. Dengan kata lain, sesuatu mungkin telah terjadi pada Rose Mercenary Group selama dia tidak ada. Bab 1176. Di hulu ngarai, anggota Rose Mercenary Group dikelilingi oleh lebih dari 30 orang bersenjata, dan mereka saling berhadapan dengan hati-hati dan hati-hati. Qin Buos, setidaknya kita adalah kenalan lama. Kamu mengambil semua harta rahasia di makam. Bukankah ini agak tidak etis? Orang yang berbicara itu tinggi, tapi kurus. Dia memegang pedang panjang di tangannya, yang sangat dingin. Nama pria itu adalah Zhou Yunya, dan dia adalah pemimpin kelompok tentara bayaran Fei Yun di wilayah tingkat ke-7. Kekuatannya sama dengan Qin Buos, dan dia adalah master tingkat orang suci emas. Tapi Zhou Yunya sendiri tidak akan pernah mampu mendorong Qin Buos ke titik ini. Karena di sini ada orang dari gerbang Arktik dan gerbang Hujia. Pemimpin sekte dari 2 sekte besar ini juga telah mencapai tingkat alam suci emas saja. Qin Buos tidak mungkin menjadi lawan mereka. Jangan melangkah terlalu jauh. Kami menemukan harta rahasianya, mengapa kami harus memberikannya kepadamu? Qin Buos berkata dengan dingin. Tidak ada alasan lain selain karena ini adalah dunia seni bela diri kuno. Tidak ada kebenaran di sini. Siapapun yang memiliki tinju terkuat adalah kebenaran. Anda telah berada di sini selama bertahun-tahun, tidakkah Anda memahami kebenaran ini? Sudah kubilang, ada pembantu lain dari Rose Mercenary Group kita yang belum tiba. Kalian dari 3 kekuatan besar sebaiknya berhati-hati. Qin Buos, jangan menggertak di sini. Apa yang akan terjadi bahkan jika ada anggota lain dari kalian yang tidak ada di sini? Masalah apa yang bisa ditimbulkannya di depan 3 kekuatan utama kita? Zhou Yunya berkata dengan acuh tak acuh, jadi berhentilah bermimpi tentang mimpi musim semi dan musim gugur dan segera serahkan barang-barangmu, jika tidak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Saya pikir Andalah yang memiliki mimpi musim semi dan musim gugur yang agung. Qin Buos mendengus dingin, sudah kubilang, bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberimu harta rahasia. Senyuman buruk muncul di wajah Zhou Yunya, sebenarnya, tidak masalah bagiku apakah kamu mati atau tidak. Yang paling penting adalah putrimu sangat cantik. Jika kamu tidak menyerahkan harta rahasianya, maka aku akan mengambilnya. Mereka mengambilnya, saya harap Anda tidak akan menyesalinya. Tentu saja, jika kamu tidak menyerahkan harta rahasianya, aku tidak hanya akan mengambil putrimu, tapi juga membunuh anggota grup tentara bayaran mawarmu satu persatu. Bisakah kamu tega melihat putrimu dipermalukan? Ke tangan kita. Atau di matamu, nyawa temanmu tidak berharga sepeser pun. Jadi mati atau tidaknya tidak ada hubungannya denganmu. Berhenti bicara di sini dan menyesatkan publik. Bahkan jika kamu mati hari ini, aku tidak akan membiarkanmu menyentuh mereka. Haha,
Itu bukan terserah kamu. Setelah mengatakan itu, ketiga orang sombong itu menunjukkan senjata mereka satu demi satu. Qin Buos, aku memberimu waktu 3 detik. Jika kamu tidak bisa memberiku keputusan, aku akan mengambil tindakan. Setelah mengatakan itu, Gao Yunya mulai menghitung detik. 3, 2, 1. Qin Buos, sepertinya kamu masih belum memiliki kesadaran akan kematian. Kalau begitu jangan salahkan aku, Gao Yunya, karena kejam. Setelah mengatakan itu, Gao Yunya menyapa, lakukan untukku. Kecuali kedua wanita ini, tidak ada yang akan hidup. Saya tahu, bos. Tidak, tidak, bos Gao, tolong tunjukkan belas kasihan. Tepat ketika orang-orang di Gao Yunya hendak mengambil tindakan, Lin Aofeng berdiri dan berkata dengan sopan. Bos Gao, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Semua harta rahasia ada di tangan Qin Buos. Jika dia ingin membunuhmu, bunuh dia, tapi jangan lakukan apapun padaku. Ya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya akan keluar dari Rose Mercenary Group sekarang dan menarik garis yang jelas dengan mereka, kata murid Lin Aofeng, Loke. Kalian berdua benar-benar berani mengkhianati Rose Mercenary Group. Melihat Lin Aofeng dan Loke berdiri di samping Gao Yunya, Qin Buos menjadi pucat karena marah. Dia tidak menyangka bahwa Lin Aofeng dan Loke, yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun, akan memilih untuk membelot saat ini. Qin Buos, berhentilah bersikap munafik di sini. Lin Aofeng memarahi. Ketika bajingan Su Chen itu menjatuhkan kami ke tanah, kamu benar-benar berbicara dengannya, yang membuatku malu. Jika bukan karena harta rahasia, Loke dan aku pasti sudah lama meninggalkanmu. Sekarang bos Gao dan yang lainnya adalah di sini. Guru dan murid, secara alami kami tidak akan mati bersama Anda, kalian dapat melakukan urusan Anda sendiri. Kamu salah dalam hal itu, tapi kamu masih berani mengatakan ini padaku. Sungguh tak tahu malu. Haha, kamu boleh berteriak apapun yang kamu mau, bagaimanapun juga kalian semua akan mati, jadi aku tidak peduli apa yang kamu katakan. Haha, Qin Buos, aku merasa sedih untukmu. Saat ini, wakil kaptenmu telah meninggalkanmu. Sebagai kapten, kamu benar-benar sedih. Itu urusanku, aku tidak butuh penilaianmu. Apa menurutmu aku bersedia mengurus omong kosongmu? Yang kuinginkan hanyalah harta rahasia, dan sekarang adalah kesempatan terakhirmu. Jika kamu tidak menyerahkannya, kamu tahu konsekuensinya. Seperti yang kubilang tadi, biarpun kita bertarung sampai mati, kamu tidak ingin aku menyerahkan harta rahasianya. Tidak mungkin. Dalam hal ini, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Gao Yunya melambaikan tangannya dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, ayo kita lakukan. Pertama, tangkap sepasang putrinya. Saya ingin bersenang-senang. Aku tahu, bos, ayo pergi sekarang. Kata anak buah Gao Yunya dengan penuh semangat. Kamu bajingan, menjauhlah dari putriku. Ketika dia melihat anak buah Gao Yunya bergegas menuju Qin Yue dan Qin Suang, Qin Buos bergegas maju tanpa ragu-ragu. Seekor anjing tersesat berani muncul di hadapanku lagi, siapa yang memberimu keberanian? Gao Yunya mengayunkan senjatanya ke udara, dan seberkas pedang menyerang dan menyapu ke arah Qin Buos. Kekuatan Qin Buos awalnya kalah dengan Gao Yunya, tapi sekarang dia masih terluka, semakin mustahil baginya untuk menjadi lawan Gao Yunya. Melihat situasinya tidak baik, Qin Buos mundur beberapa langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Dan ini memberi Gao Yunya kesempatan untuk melangkah maju dan menangkap saudara perempuan Qin. Qin Buos, biar ku beritahu, semua yang kamu alami sekarang adalah kesalahanmu sendiri. Jangan salahkan aku, Gao Yunya, karena kejam, haha. Gao Yunya, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut putriku, aku tidak akan melepaskanmu meskipun kamu mati. Kamu lebih buruk dari anjing hilang sekarang, dan kamu akan segera masuk neraka, jadi berhentilah mengancamku di sini. Setelah berbicara, tangan besar Gao Yunya menyentuh wajah Qin Yue. Cek, Tuhan sangat menyayangimu dan mengizinkanmu melahirkan sepasang putri cantik. Kalau begitu aku akan menikmatinya hari ini. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar. Jika kamu berani menyentuh keduanya, aku akan membunuhmu tanpa bagian tubuh apapun. Bersambung,